Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat selalu teman-teman. Baik lagi sama gue di sini, Rini Puspa. Kali ini gue mau bahas soal bisa karena biasa, ya kan? Pasti lo udah banyak banget kan dengar teman-teman di luar sana suka bilang atau suka mengeluh, ih lo mah bisa, lo mah jago gitu ya. Gua nggak bisa, gue nggak bisa apa-apa. Padahal belum dicoba, ya kan? Banyak banget yang kayak gitu. Pernah ketemu. Nah, pernah juga ada yang bilang kayak gini nih, lo sih enak Rin, ngomong di depan orang tuh, di atas panggung atau di depan orang banyak tuh udah biasa. Cuap-cuap doang sebisanya lo tuh udah lancar banget gitu. Ya jujur sih, gue tuh memang gak ada belajar khusus public speaking gitu ya. Yang ngomong gue kayak gini aja gitu, gak ada yang belajar khusus atau gimana. Malah kadang-kadang gue suka ngerasa, ih suara gue kok gini banget ya gitu. Kok orang banyak yang bilang enak banget, empuk banget gitu ya, kue kali ya. Tapi gue tuh ngerasa suara gue begini aja kok gitu. Alhamdulillah ya, bersyukur gitu ya dengan suara ini, gue pede gitu. Tapi banyak banget teman-teman di luar sana yang suaranya lebih oke, lebih jago, lebih bagus. Malah kan kadang gue suka ngomong gini dalam hati, ih suaranya sih aku cakep banget ya gitu. Teman-teman tahu gak sih, sebenarnya orang yang bisa atau melakukan suatu hal yang menurut kita gak bisa, tapi orang itu bisa, padahal tuh mereka tuh mengulanginya beberapa kali loh. Jadi mereka tuh bisa karena biasa, kebiasaan yang diulang gitu ya. Pernah gue tuh baca dalam sebuah buku cerita, bukan buku cerita, buku motivasi ya, buku motivasi. Jadi ada seorang panglima, seorang panglima yang mau mengajarin prajuritnya memanah. Jadi si panglima memasuki lapangan dengan percaya diri yang tinggi, lalu dia mulai menarik busur panahnya, melepaskan satu persatu anak panah itu ke tepat arah sasaran. Shoot gitu ya. Anak panah itu tertancap tepat di sasaran. Terus prajurit-prajuritnya sama rakyatnya pada bersorak-sorai. Wih hebat, panglima hebat, sungguh luar biasa gitu ya. 100 kali anak panah yang dilepas, 100 anak panah itu pun tepat mengenai sasarannya. Ya kan? Nah si panglima bangga dong gitu ya, dengan wajah berseri-seri dia bilang, "Oi rakyatku, lihatlah panglimamu ini," gitu ya. "Keahlian memanahku tidak ada tandingannya di seantero negeri ini. Gimana menurut pendapat kalian?" gitu. Wah pada bilang hebat. Tahu nggak sih, padahal si panglima itu tuh dia tuh nggak bisa langsung nembak langsung tepat sasaran sampai 100 panah itu melesat bagus banget tepat sasaran. Dia tuh melalui tahap demi tahap. Dia sudah belajar berulang kali gitu ya. Gimana caranya memanah sampai bisa tepat sasaran. Nah kayak gitu juga kita tuh dalam melakukan segala hal gak bisa yang langsung bisa kan. Pasti kita mengulanginya lagi. Kayak ada pepatah yang bilang pengulangan itu adalah ibu dari keterampilan. Apa sih bahasa Inggrisnya tuh, repetition is the mother of skill. Ya kalau gak salah ya. Sorry bahasa Inggris gue kadang suka belibet. Nah kayak gitu. Jadi kalau kita merasa diri gue gak bisa apa-apa, orang lain bisa gitu, kita harus semangat, kita harus latihan, harus belajar terus gitu. Sama halnya kayak gue nih kalau misalnya lagi bikin kue gitu ya. Kan kebetulan gue memang hobi ya main di dapur. Jadi ngulang lagi, coba lagi sampai bisa gitu. Nah atau kayak gini, pernah waktu itu di sebuah komunitas ya, di komunitas teman-teman gue nih lagi pada ngumpul, terus mereka tuh disuruh saling memperkenalkan diri. Nah satu-satu maju gitu ya. Nah kadang-kadang tuh ada yang enggak, lu dulu deh kayak gitu kan. Tibalah waktunya tuh ketika disuruh siapa lagi nih yang mau kenal di depan, gue tunjuk dong teman gue gitu, ayo lu maju gitu. Dia kaget ya, tadi dia bengong, dia kaget yang ngerasa dia minder gitu. Mungkin kalau dia dengar podcast gue kali ini dia akan ngerasa, ya diceritain si Rini gue tuh gitu ya. Nah tapi pada saat ketika gue bilang sama dia, ayo maju gitu, dia dengan spontannya dia maju. Dan dia yang tadinya terbata-bata ngomongnya memperkenalkan diri, lama-lama lancar. Dan keesokan harinya setiap kali pertemuan dia tuh senang gitu, show off dirinya gitu. Jadi senang untuk memperkenalkan diri lagi gitu ya. Akhirnya dia bilang,
Uniri nih, makasih ya. Gara-gara Uniri nih waktu itu yang tiba-tiba nyuruh aku ngomong di depan, akhirnya aku tuh seneng. Jadi sekarang aku sering untuk ketemu sama orang tuh nggak malu-malu lagi gitu. Dan sekarang dia udah pede banget gitu. Atau kisah lain atau cerita lain, temen gue juga ada yang tadinya nggak bisa naik motor sama naik mobil karena keadaan. Dalam waktu nggak nyampe sebulan loh, dia udah bisa naik motor, bisa naik mobil. Kenapa? The power of kepepet, ya kan? The power of kepepet. Jadi setiap orang tuh kalau udah kepepet ya mau nggak mau kan dari belajar akhirnya bisa. Dan kuncinya apa? Semangat. Nah, sama kayak tema di podcast gue ini, semangatmu adalah masa depanmu. Jadi nggak usah minder, nggak usah ngerasa gue nggak bisa. Kok si Anu bisa ya, gue nggak bisa gitu. Kadang-kadang itu bisa membunuh karakter kita gitu ya. Sebenarnya kebiasaan itu tuh adalah kekuatan. Habit is power. Jadi semakin sering kita melakukan sesuatu hal, maka penguasaan dan keterampilan kita atas hal tersebut pasti akan semakin bagus. Setuju gak sih? Kalau teman-teman ada pendapat lain boleh nanti di kolom komentar ya. Dan kita harus bisa menjadikan sebagai kebiasaan gitu. Jangan baru sekali latihan terus kita ngerasa udah gue gak bisa nih, terus gak ngelakuin lagi gitu kan. Pasti kita gak akan tahu bahwa kita tuh sebenarnya mampu, bahwa kita tuh sebenarnya bisa gitu. Karena kebiasaan yang terlatih akan melahirkan keahlian. Maka kita harus pelihara dan kembangkan kebiasaan kita berpikir sukses, bersikap sukses, sehingga terbentuk karakter sukses yang akan membawa kita pada puncak kejayaan. Gue sharing kayak gini sebenarnya bukan ngerasa diri gue lebih pandai, enggak. Tapi sekedar sharing dari apa yang sering gue baca di buku. Kebetulan buku-buku motivasi itu masih ada beberapa di rumah gue. Jadi gue sering membaca, ngulangin lagi, jadi suka terekam. Nah kan katanya kalau misalnya kita punya suatu hal yang baik, yang bagus, yang rasanya bermanfaat, kenapa enggak kita sampaikan, kenapa enggak kita tularkan juga ke orang lain gitu ya. Jadi melalui podcast ini gue berharap apa yang gue tahu, apa yang gue rasain bisa gue tularkan ke orang lain gitu. Karena banyak juga teman-teman yang bilang kayak gini, si Rini itu gak ada matinya ya semangatnya gitu. Semangatnya tuh ada terus gitu, gak pernah down gitu. Padahal lo semua gak tahu kan, ada suatu ketika gue down banget. Suatu ketika hidup gue benar-benar berubah berapa derajat ya. Pokoknya gue sampai ngerasa tuh gue kayak terlahir kembali, tapi dengan suasana yang berbeda, dengan keadaan yang berbeda. Nah seperti apa? Nanti gue akan cerita di episode selanjutnya tentang kehidupan gue yang gue bilang gue terlahir kembali, tapi dengan keadaan yang berbeda. Karena apa? Karena hadiah terindah yang Allah kasih ke gue itu yang membuat gue jadi berubah. Jadi tetap semangat ngejalanin hidup ini, karena gue adalah pejuang cancer. Gimana cerita pejuang cancer yang gue jalani sebagai pejuang cancer, gue akan cerita di episode berikutnya. Tetap menyimak, tetap mendengarkan selalu, dan tetap ikuti. Jangan lupa follow podcast ini supaya teman-teman dapat notifikasi setiap kali gue bikin cerita baru. Oke? Tetap semangat. Dan jangan takut untuk melakukan hal-hal baru, karena bisa itu karena biasa. Salam semangat.